Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibu Uswatun Hasanah, guru SMP Negeri 1 Ngawen. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi ilmu pengetahuan alam kelas 8 semester genap. Untuk bab pertama yaitu tentang tekanan. Tekanan ini terdiri dari 3 bab, yaitu tekanan pada benda padat, tekanan benda cair, dan tekanan pada benda gas. Untuk memahami tentang apa itu tekanan benda padat, kalian bisa memahami melalui tayangan PowerPoint sebagai berikut. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi ilmu pengetahuan alam, yaitu membahas tentang tekanan, yaitu tepatnya tentang tekanan pada benda padat. Kompetensi dasar yang diharapkan kalian mampu setelah mempelajari bab ini adalah: 1. Menjelaskan tentang tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menyajikan data hasil percobaan untuk menyelidiki tekanan pada zat cair. Sebelumnya, kalian perhatikan gambar berikut ini, yaitu 1. Seekor ayam jago, dan yang kedua adalah itik. Dari kedua gambar tersebut, jawablah pertanyaan berikut ini. Mengapa ayam akan tenggelam di tanah yang berlumpur sedangkan itik tidak? Silahkan kalian cari jawabannya, kira-kira kenapa. Yang kedua, mengapa jejak kaki gajah lebih dalam dibandingkan dengan jejak burung bangau? Untuk memahami atau bisa menjawab pertanyaan tadi, silahkan kalian simak penjelasan tentang tekanan. Tekanan itu adalah gaya persatuan luas permukaan di mana gaya itu bekerja dengan dirumuskan P sama dengan F dibagi dengan A, dengan F sendiri itu sama dengan M kali G. P itu adalah tekanan dengan satuan Pascal disingkat dengan PA. F itu adalah gaya dengan satuan Newton. A adalah luas permukaan dengan satuan meter persegi. M sama dengan massa dengan satuan kilogram. Dan G sama dengan percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat. Dari rumus itu, yaitu P sama dengan F dibagi dengan A, bisa diambil pengertian bahwa tekanan itu sebanding dengan gaya. Artinya, jika gaya yang diberikan terhadap benda itu besar, maka tekanannya juga besar. Jika gaya yang diberikan terhadap benda kecil, maka tekanannya juga kecil. Tadi ada gambar gajah, itu jejak kakinya akan terlihat dengan jelas dibandingkan dengan jejak kaki bangau. Kenapa demikian? Karena gajah itu memiliki massa yang lebih besar, sehingga akan menimbulkan gaya yang lebih besar, yaitu M kali G, yaitu semakin besar massanya, gayanya juga semakin besar. Sehingga gaya yang besar akan memberikan tekanan yang lebih besar. Oleh sebab itu, jejak kaki gajah itu akan lebih kelihatan karena tekanannya besar. Sedangkan jejak kaki bangau itu tidak kelihatan karena tekanannya kecil, karena bangau memiliki massa yang lebih kecil. Sedangkan tekanan berbalik dengan luas permukaan. Jika luas permukaan kecil, maka tekanan besar. Jika luas permukaan besar, maka tekanan kecil. Sehingga dari gambar tadi, ayam jago itu luas kakinya tidak memiliki selaput, sehingga luas permukaannya kecil. Sedangkan itik atau bebek kakinya berselaput, sehingga luas permukaannya besar. Kaki ayam tidak berselaput, luas permukaannya kecil, tekanannya, saya ulangi, kaki ayam itu tidak berselaput sehingga luas permukaannya kecil, tekanannya besar. Sedangkan kaki ayam itu berselaput, luas permukaannya besar, tekanannya kecil, sehingga ayam jago itu akan tenggelam atau akan jejak kakinya lebih kelihatan ketika berada di dalam lumpur, sedangkan kaki itik itu tidak akan kelihatan karena luas permukaannya besar, tekanannya kecil, sehingga dia tidak akan tenggelam. Jadi tekanan itu dirumuskan P sama dengan F dibagi A, dengan F sama dengan M kali G. Perhatikan contoh soal berikut ini.
Sebuah balok beton berukuran panjang 1,5 meter kali lebar 2 meter dan kali tinggi 4 meter memiliki massa 2400 kg. Jika percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka tekanan maksimum yang dikerjakan balok beton pada tanah adalah titik-titik. Untuk menjawabnya, perhatikan pembahasan soalnya sebagai berikut. Diketahui massa beton itu sama dengan 2400 kg dengan percepatan gravitasinya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Pertanyaannya, berapakah P-nya, berapakah tekanannya yang dihasilkan oleh batok terhadap tanah? Jawab, P sama dengan F dibagi dengan A, atau tekanan sama dengan gaya dibagi luas permukaan, dengan gaya sama dengan berat benda, yaitu F sama dengan V sama dengan M kali G. M itu massa, G itu adalah percepatan gravitasi bumi. Massa betonnya sama dengan 2400, percepatan gravitasinya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, sehingga gaya beton itu sama dengan 24.000 Newton. P terjadi pada luas beton, yaitu dirumuskan A sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya 1,5, lebarnya 2 meter sehingga luas permukaannya sama dengan 3 meter persegi. Jadi tekanannya sama dengan P sama dengan F dibagi dengan A. F-nya tadi adalah gayanya sebesar 24.000, luas permukaannya sama dengan 3, sehingga tekanannya sama dengan 8.000 Pascal. Kesimpulannya, konsep tekanan dalam keseharian pada umumnya berkaitan dengan memperluas bidang sentuh terhadap permukaan sehingga dihasilkan tekanan yang lebih kecil, atau sebaliknya yaitu mempersempit bidang sentuh pada permukaan sehingga dihasilkan tekanan yang lebih besar. Setelah kalian memahami tentang tekanan, ada tugas yang harus kalian selesaikan, yaitu perhatikan gambar-gambar berikut ini. 1. Pisau, 2. Kapak, 3. Ballpoint, 4. Paku. Dari gambar-gambar di atas, manakah di antara gambar benda di atas yang mempunyai tekanan terbesar terhadap lantai jika diberikan gaya yang sama besar? Mengapa demikian? Berikan pendapatmu. Yang kedua, buka buku paket halaman 4, kerjakan aktivitas 7.1. Selamat belajar dan semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.